Orang yang puasa nggak puasa katanya pada beli takjil. Saya tadi ketemu ibu-ibu lagi beberes gitu, Bu mau beli takjil Bu. Mohon maaf Pak, udah habis gitu dia bilang. Sebelum jualan aja saya udah habis gitu. Dia jualan apa kalau udah habis? Sisi lain saya sedih. Pulang masih dimarahin sih saya. Tentu pertanyaannya kan memang bukannya pas Ramadan kita disuruh menahan nafsu ya, tapi begitu selesai puasa, itu malah banyak. Jadi isu juga kan, timbunan sampah makanan kita kan salah satu yang terbesar ya. Rata-rata itu 150 sampai, saya baca itu pernah baca laporan risetnya di kita ya di Indonesia, sampai 184 atau 87 kilogram per kapita per tahun per orang. Oh. Bikin emosi. Nah kalau marah kan pahalanya kurang kan? Iya, udah bikin emosi terus bikin emisi. Wow. Begini Pak, begini Pak. Oh gitu ya, aduh gini ya. Karena tadi kan yang 150 kilogram itu per kapita per orang loh, bukan per keluarga. Itu per orang Bu, jangan nyariin yang jomblo lah. Kenapa sih jomblo? Tidak ada hubungan emisi dengan kejombloan. Kita berharap kan tentu kalau misalnya kita konsumsi pangan yang meningkat, kemudian bahan bakunya lokal, ya petani-petani lokal dapat manfaat juga kan. Ibu kalau makan gorengan cabai dulu apa gorengannya dulu? Kan biasanya gorengannya dulu ya. Kalau ibu Emang ada orang cabai dulu? Aku cabai dulu. Kenapa? bertanggung jawab tadi ya, sosial, lingkungan dan seterusnya gitu. Termasuk memilih makanan-makanan yang bahan bakunya memang dari dalam negeri. Karena itu tadi mengurangi emisi, kedua menolong petani kita sendiri. Ini saya, aduh, ini saya. Sini mampir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu, aku habis beli takjil banyak banget Bu, lihat Bu. Astaga, kemana aja? Ini aku habis itu rebutan takjil Bu. Sekarang tuh kalau takjil itu direbutinnya bukan sama orang Islam aja Bu, sama yang nonis juga pada ikutan beli takjil dari jam 3 mereka Bu. Jadi aku udah kehabisan ini. Aduh. Ini kamu jadi beli banyak banget gini? Iya, habisnya lucu, beda-beda, unik-unik. Jadi aku pengen nyobain semua yang ada di sana. Kamu ninggalin aku pas lagi ngejualin ini semuanya takjilnya udah habis sih. Tadi orang juga berebutan pada di sini, sekarang udah habis. Terus kamu beli sebanyak ini, emang kamu habis nantinya makannya? Kayaknya sih besok saya lapar sih, sekarang lagi puasa. Nggak boleh kayak gitu. Ini di bulan Ramadan kita kan harusnya makan ya udah secukupnya aja, bukannya secukupnya aja. Kalau nanti nggak habis bakal jadi aduh udah mubazir, banyak sampah lagi gitu-gitu. Karena kan aku lagi puasa jadi pengennya beli semuanya. Oh. Heran, jangan Terus bilangin ya. ibu Iya, Pak. Masuk Gimana, Pak, masuk Pak. ada jual takjil Bu. Aduh, udah habis. Ini mah udah 2 tahun yang lalu. Ini mah nggak bisa dimakan. Jadi warung apa? Ini Saya boleh ikut duduk Bu. Iya, boleh. Aduh capek Bu. Bapak ini dari mana Pak? Dari kemarin terus ini takjil. Nggak, saya dari tadi siang istri saya minta cari takjil. Terus nggak nemu. Muter-muter nggak nemu, udah habis. Habis Pak, saya juga tadi kehabisan ini lagi. Oh, pantesan. Saya kira warung ini jualan takjil. Di perut dia kayaknya Pak. Itu Enggak kan dong. di sini di mana-mana ya. Iya, gara-gara saya borong semuanya sekarang tuh rebutan Pak. Semua orang itu nyari takjil. Iya, Kan katanya. cuma muslim katanya ya. Iya, semua orang yang puasa nggak puasa katanya pada beli takjil. Saya tadi ketemu ibu-ibu lagi beberes gitu, Bu mau beli takjil Bu. Mohon maaf Pak, udah habis gitu dia bilang. Sebelum jualan aja saya udah habis gitu. Dia jualan apa? Kalau udah habis. Jualan apa dengan kamu? Udah dipesan maksudnya. Oh, udah dipesan orang. Kemarin saya pesan-pesan jadi dia cuma nyiapin terus nggak sempet gelar, udah dibawa pulang gitu.
iya. Wah ya, satu sisi sih saya senang juga ngelihat karena ini bulan penuh berkah ya, berbagi jadi yang jualan pada laku. Cuman Benar. sisi lain saya sedih. Pulang masih dimarahin sih saya. Bulan Iya. kosong ya. Iya, Kenapa bisa gitu apa ya? Nggak tahu kenapa sih Pak, bulan puasa gini tuh kayak makanan udah tuh heboh gitu. heboh banget. Euforia banget gitu. Bahkan ini tadi berangkatnya jam 3. Dia Iya, Pak. panik buying, Pak. Iya, karena takut gak bisa Bisa yang kemarin. Karena saya kan lagi bulan puasa nih, pada beli semua kayak gini, konsumsinya meningkat gitu Pak. Padahal kan makan kita cuma 2 kali sehari ya. Apa karena 2 kali sehari ya? Kayak gitu. 2 kali sehari, jadi pas yang kedua jadi wah gitu. Coba ibu yang ngabisin jatah saya. Dapat. Iya, saya habisnya sebenarnya Pak. Iya gimana sih? Ya tapi itu fenomena sih ya. Kalau saya ngeliat kalau tiap tahun ya kita lihat gitu tahun ke tahun tiap musim Ramadan pasti seperti itu kan. Tapi sebenarnya nggak cuma di Ramadan sih, kalau kita ngelihat juga di perayaan hari besar ya. Idul Adha, kemudian tahun baru, Natal juga sama tuh. Kenaikan konsumsi terjadi gitu. Nah kalau yang kasusnya di Ramadan tentu pertanyaannya kan memang bukannya pas Ramadan kita disuruh menahan nafsu ya, tapi begitu selesai puasa itu malah banyak. Hanya sisa nafsu di 2 jam terakhir itu. Mungkin karena ini kali ya, karena puasa terus membayangkan kan gitu. Wah ini enak nih, makanan ini lihat ini enak, jadi pengen beli semua gitu. Pernah satu waktu ada yang bulat-bulat dipikir kelapa, ternyata kepala orang mau dibeli juga. Kepala orang dimakan hampir. Ya tapi ya itulah ya, satu sisi ya tadi saya bilang situasinya begitu. Jadi karena ada banyak keinginan kan, kalau orang puasa lapar, dia tuh enak beli. Tapi kadang-kadang kan kalau begitu buka ya, minum gelas saja udah ngerasa penuh kan, benar gak sih? Minum gelas gimana? Oh iya, minum gelas. Gelas ya masuk. Minuman 1 gelas saja, atau kurma berapa biji, atau misalnya apalagi ya makanan yang lain, kolak atau apa gitu ya, langsung kenyang kan? Gitu. Oh jangan dibuang. Jangan dibuang tuh. Saya susah nyari tangil nih, Bung. Udah punya nih, Bung. Gimana sih? Aduh, Enggak apa-apa. ibu ini gimana? Itu ditaruh ya. Oh, disimpan buat nanti kali Nanti ya. di slow mo kok. Nanti buat ya. Pas habis beduk ya, baru nih. Iya, pas habis duduk baru diambil gitu. Aduh. Iya. Karena daju. Itu sih. Iya, tapi mungkin ibu juga ngalamin kan, ngerasain ya. Misalnya hari ini pengen makan apa gitu. Dan Iya kan. kadang-kadang aneh-aneh kan. Beda-beda. Variasinya kamu tadi aja beli apa aja tadi? Kan variasinya Aku banyak. tadi beli timun suri, terus yang mana yang kuning-kuning itu? Enggak ngambang kan, tapi kamu makan yang kuning. Aku sih kuning Bu. Imun. Biji salad. Biji salad Pak, biji salad. Terus Bisa tuh coklat itu kan kuning. biji salad yang itu loh, yang dari tepung apa? Tepung beras ya? Ubi. Oh dari ubi, apa tepung beras? Terus cendol, terus ada banyak deh gorengan. Nah, goreng-gorengan kayak gitu-gitu. Iya. Sebelum rumah tuh. Gorengan tuh paling pasti harus kudu wajib Pak, sama cabe. Lambung ibu ukuran berapa? Makanya itu Pak, pas sudah makan coba bisa banyak. Kenyangan, apalagi Betul. gorengan kan dari tepung gitu itu pasti ngenyangin dan sebagainya. Terus pastinya gak kemakan pada intinya ya, pada akhirnya gitu kan. Iya. Kita Habis padahal terawih Bu. nyiapin nasi dari itu. Habis terawih berarti ningkat lagi makan lagi gitu. Makan lagi. Lagi makan gitu Ya, kan. itu ya sih. Ya itu fenomena yang ada ya kalau di bulan Ramadan kan, ya kalau kata orang sih apa istilahnya itu lapar mata ya. Lapar mata pengen semua dibeli gitu. Padahal begitu dimakan sedikitnya kita udah kenyang. Nah problemnya sebenarnya nggak cuman, ya nggak apa-apa sih karena beli dengan uang sendiri ya, nggak boleh kan nyuri ya. Iya sih Pak. Tapi cuma persoalannya gini, kalau beli banyak terus habis itu dimakannya dikit terus dibuang kayak tadi tuh yang ibu buang. Ibu tadi udah buang makanan Bu. Boleh, Bu. Iya. Ada rasa Iya, satu sisi gitu masih banyak saudara-saudara kita yang kekurangan makanan, itu satu tuh. Kalau dibuang-buang. Yang kedua, mungkin ini ya lagi jadi isu juga kan, timbunan sampah makanan kita kan salah satu yang terbesar ya. Rata-rata itu 150 sampai, saya pernah baca laporan risetnya di kita ya di Indonesia, sampai 180
atau 87 kilogram per kapita per tahun per orang. Oh, Nah, salah satunya ketika kayak sekarang nih musim-musim banyak konsumsi ya di Ramadan gitu. Karena banyak banget sampah makanan yang terbuang gitu. Kayak tadi itu lapar mata. Dan katanya penelitian itu juga kalau sampah dikumpulin ya setiap orang seluruh Indonesia gitu 150-an deh paling kecil ya kilogram per kapita per tahun, kalau diakumulasi itu bisa cukup ngasih makan 30% penduduk Indonesia. Itu angka yang fantastis. Jadi kalau kita bisa menahan nahan Nafsu. diri nafsu gitu ya. Nah itu memberi kesempatan pada yang lain untuk bisa memberikan makan gratis. Kalau enggak ya belilah, nggak apa-apa, banyak tapi dibagi gitu, jangan dibuang. Iya sih, dibagi nih. Maksudnya tadi Bapak mau minta takjil saya ya? Iya. Yang begitu maksudnya daripada saya pulang, ini masalahnya pulang dimarahin nih. Saya bisa tidur di luar. Sampai sahur tidur di luar. Nggak dikasih. Aduh, mana istri saya tuh pegang kunci lagi, saya nggak pegang kunci nih. Oh, dikunciin bener ini. Iya, Bapak tadi ya. kalau- Kasih aja takjilnya ya Bu ya. Iya. Biar saya nggak kebanyakan, biar nanti nggak food waste juga, betul nggak Bu? Betul. Nanti dia Untung nih istri saya nggak tahu nih kalau saya duduk di sini. Nanti kalau ada dicari. Aduh Pak, nanti kita yang digerebeknya main di bawah. Enggak, Bukan jadi digerebek. gosip, Enggak, nanti saya kasih penjelasan. klarifikasi. Klarifikasi. Kalau misalnya kita juga kan keluar-keluar lu. Tadi ini kan di terminal ya Pak ya. Lu banyak banget motor, mobil lewat gitu kan. Apalagi dari makan. tadi nyari takjil dari Iya jam dari 3. jam 3 sampai jam 6 tuh bener-bener sampai saya pusing ngedenger tetot-tetotnya pada gitu itu kan udah mah kita berisik ya, polusi suara itu juga aduh asapnya. Iya, dan macet di mana-mana. Macet di mana-mana juga. Karena orang semua menjelang, terutama di Bogor ini ya, jam 4, setengah 5 orang pada keluar semua kan nyari takjil tadi. Nah itu juga satu bikin macet ya. Kita udah lapar, udah mau sore gitu, macet bikin emosi. Nah kalau marah kan pahalanya kurang kan? Iya, udah bikin emosi terus bikin emisi. Begini Pak, begini Pak. Gitu ya, aduh mobil ya. Kelihatan banget ya saya, ya Allah, ya Allah. Bapaknya begini. Oh, begini. Iya, gitu ya. Itu tadi cari juga emosi dan emisi. Iya, emosi dan emisi. Nah, betul. ngomong-ngomong emisi, kayaknya ya kalau konsumsi pangan kita meningkat, kata orang dan banyak penelitian mengatakan sampai 2 kali lipatnya konsumsi pangan kita di keluarga ketika bulan-bulan biasa dengan bulan Ramadan itu Kok 2 bisa, kali. Ya karena tadi panas mata kan, Oh, iya. jadi semua dimakan. Berarti juga kalau gitu emisinya 2 kali dong. Apalagi kalau makanannya banyak yang terbuang kan. Gitu. Oh, iya. Kalau yang buat yang belum berkeluarga gimana Pak? Ya sama aja kalau nggak dimakan ya prinsipnya keluarga sama aja. Kenapa sih jadi? Karena dibuangnya. Gak berkeluarga tuh langsung ke arah saya. Emang kenapa sih Bu? Nah, ini warung sebenarnya warung berkeluarga apa bukan? Langsung Kan berkeluarga. dalam keluarga itu berarti kan, emisinya meningkat karena ya yang harus dikasih makan ayah, ibu, anak kan kalau nggak berkeluarga berarti mengurangi Iya, emisi tadi. dong. Iya enggak juga. Kalau dia beli banyak nggak dimakan dibuang-buang sama aja. Karena tadi kan Iya. yang 150 kilogram itu per kapita per orang loh, bukan per keluarga. Itu per orang Bu. Per Jangan orang. nyariin yang jomblo lah. Kenapa sih Ini jomblo? tidak ada hubungan emisi dengan kejombloan. Oh nggak Tadi ada. harus coba dicari risetnya siapa tuh ada. Ya, tahu. bisa aja dicoba. Nah, yang kedua tadi kebuang jadi emisi juga ketika beli kan. Nah, itu juga pakai kendaraan. Kita masih sampai sekarang kan sebagian besar kan pakai energi fosil kan untuk kendaraannya. Bahan bakarnya. Ya sebagian kecil kan, tapi sebagian besar kan masih kendaraan bermotor masih pakai energi fosil kan bahan bakarnya. Nah ini juga emisinya gede banget, paling gede kan sumbangan itu. Nah yang berikutnya itu jangan lupa juga, misalnya ibu kemana beli apa? Saya tadi dipesannya suruh beli bakwan sama istri saya, beli lontong, ya kan? Oh iya. Terus beli apa lagi cendil. Tahu cendil gak? Tahu yang Bulat-bulat tuh. Oh saya kira Kalau yang yang- cacing itu yang tinggi itu, tinggi apa harapan? yang di Borobudur. Cendil. Kurang ya? Gak masuk. Gak masuk ya? Iya. Itu khawatir yang gondrong yang keriting-keriting itu si cendil. Aduh. Cendil yang kecil-kecil tuh ya makanan. Saya kayak kolak cuma lebih kecil-kecil ya. Nah, ibu makan apa kemarin? Kemarin
Kemarin sih saya ada beli capcay, beli bihun, Bihun. terus beli sama sih biji salak enak itu juga Biji salak. seger. Gorengan. Gorengan, tempe pisang goreng, pisang goreng, goreng. pisang goreng, Pisang goreng, bala-bala itu kan. bala-bala, tahu goreng. Mie glosor. Kalau di Bogor tuh ada mie kuning. Tapi Iya. tapi nggak ngambang ya. Mie kuning tuh hanya licin. Mie Namanya glosor ya, ya. Mie glosor, Mie pernah nggak? glosor itu dari tepung juga, Pak? Iya, saya mau nanya itu. Kan pernah makan dulu. Ibu kan tukang warung, Bu. Tukang warung. Kok saya tukang warung, tukang makanan. Ibu itu jual apa sih di warung? Oh, kirain saya beli apa? Ternyata saya jual apa Tapi ya? pernah makan kan mie glosor? Iya, mie glosor. Kira-kira bahannya dari apa? Tepung. Kayaknya sih saya juga nggak tahu. Saya tahu. Nah, tepungnya tepung apa? Tepung kan macam-macam. Nah, Tahu. bisa jadi tepung terigu kan, nanti Iya. dicek ya, kita cek ya. Mungkin sih kita ke tepung terigu tuh, tapi ada juga yang dari tepung beras ya, tergantung juga. Nah, ternyata ya ini gorengan nih seru nih sebenarnya. Kayak ada orang yang gini ya, saya pernah lihat tuh di media sosial dia bilang ini, nggak buka kalau nggak makan gorengan gitu. Kebayang nggak sih? Jadi tiap hari itu gorengan nih. Harus ada menu, kayak menu apa ya, menu wajib ya. Kayak kurmanya gitu. Kayak kurma gitu. Kurmanya Menu Indo. wajib kan. Masih mending kurma jarang-jarang. Iya kan? Iya. Tapi gorengan itu Harus. kayaknya harus deh Iya. sama Karena orang udah itu. aksesnya udah dari harganya murah. Mungkin Ada di mana-mana. di mana-mana variasinya kan macam-macam kan. Ada gorengan A, gorengan B, gorengan C. Kayak grade ya, gorengan grade. Ada bala-bala. Bala. Risol. Risol. Pakai sambal kacang kan? Boleh nggak sih ngomongin gitu lagi puasa? Kalau ngomongin doang boleh. Boleh, asal jadi makan ya. Ya nggak boleh makan punya orang. Iya, betul. Apalagi sebelum duduk. Iya. Nah, kalau kita teliti lagi, lihat lagi, ternyata makan yang banyak juga itu berpengaruh tadi kan pada emisi dan emosi katanya. Iya. Kalau kayak saya emosi juga, nyari nggak ketemu gitu, pulang dimarahin saya emosi. Istrinya ikut emosi. Istrinya ikut emosi. Saya Iya, ikut ikut emosi. Nah, soalnya setelah kita lihat makanan yang ada itu kecenderungannya justru makanan yang dikonsumsi orang tuh bahan bakunya banyak yang nggak dihasilkan dari kita loh. Kayak tadi masih mending lah kalau ibu bilang kolak dari pisang, kemudian dari ubi, kemudian apa lagi misalnya cendil dari tepung terigu, tepung beras misalnya. Bihun dari jagung itu. Misalnya, nah ini banyak makanan yang kayak tadi kita sebut gorengan. Sebagian besar kan mesti pakai tepung mana ya? Tepung apa namanya? Tepung terigu ya. Terigu. Gandum. Ya bahan dasarnya gandum. Nah, kalau konsumsinya naik berarti kan kebutuhan terigunya Terigunya juga meningkat. Nah, kalau kita tahu sekarang kan produksi gandum nggak ada di kita masih impor. Iya. Nah, lagi-lagi tuh balik ke emisi tadi, berarti makin nambah dong emisinya kita. Ya perjalanannya Perjalanannya sangat jauh dari sampai luar jadi ya. bala-bala. Iya. Oh, untuk ke meja kita jadi bala-bala ini jauh ya. Jauh. Betul, waktu itu sempat kesasar dia saking jauhnya. Sampai ke Dari Ukraina, dari Eropa gitu, misalnya sampai ke sini itu berapa ribu kilometer kan dia kalau diangkut sama pesawat atau kapal laut kan sama juga pakai sampai sekarang kan masih fosil energi ya. Maka gede juga. Tapi kayaknya dari yang petani-petani yang produksi pangan lokal tadi kan misal ubi, jagung dan sebagainya, juga meningkat aja karena banyak variasi makanan tadi sih Pak. Kalau Iya. dari yang Dalam kan buah-buahan kayak timun suri, Betul. semangka kan jadi banyak yang beli, melon apa segala macam. itu dari dalam semua kan kalau yang kayak gitu-gitu Pak. Ya tergantung kalau buah ya buahnya buah apa dulu karena ada banyak juga buah yang impor kan. Tapi banyak juga buah yang lokal. Makanya saya bilang tadi di awal tuh sebenarnya kalau bulan Ramadan tuh baik ya dari satu sisi berkah tadi bisa berbagi, kemudian kalau ada kelebihan di kita kan ada kewajiban gitu ya kasih pahalanya gede kalau kita berbagi makanan. Termasuk mungkin yang jarang sekali kita ulas adalah andai saja kita bisa berbagi quote and quote tidak dalam bentuk makanan tapi berbagi rezeki bagi produsen pangan lokalnya misalnya. Ibu ngeliatin apa? Ada mendengar suara-suara keruntuhan di belakang. Saya takutnya takjilnya keluar di situ. Enggak bisa lewat aja itu Nggak bisa nabrak lewat warung orang. kita. Atau takjil ibu umpetin di atas. Ini tadi di sana Pak, dilempar. Kalau andai saja kita juga bisa berbagi tadi bahan pangan bakunya itu dari petani, berarti kan kita juga secara langsung berbagi ke petani lokal kan, ketimbang tadi berbagi ke petani yang kita nggak tahu di mana gitu. Petani-petani sama. Ya, pas kita berharap kan tentu kalau misalnya
kita konsumsi pangan yang meningkat, kemudian bahan bakunya lokal, ya petani-petani lokal dapat manfaat juga kan. Misalnya petani ubi atau mungkin di Bogor banyak banget petani talas nih. Ke depan mungkin perlu juga dipikirkan ada apa namanya inovasi ya, produk turunan dari talas Bogor misalnya untuk buka puasa gitu. Nanti Biar kan jadi budaya baru gitu ya. dorong budaya baru gitu. Nah itu kan memberikan manfaat. Jadi putaran ini naik nih konsumsi kita, berarti kan putaran uangnya naik kan, bener gak? Nah yang lucu kalau nggak lucu maksud saya kalau Gimana sih Bang, lucu apa nggak lucu? Rara tadinya mau lucu jadi nggak lucu. Ya nggak lucu dong kalau kemudian kita ngeluarin uang lebih banyak untuk beli makanan, tapi uangnya malah lari ke luar negeri gitu. Iya. Gitu. Lah petani kita nih. Padahal juga banyak kan di Banyak Bogor petani. aja nih misalnya banyak banget petani gitu. Nah mungkin ini jadi penting juga untuk direnungkan nih Bu selama bulan puasa ya. Ini sebenarnya saya ngomong kayak gini menghibur diri takut dimarahin. Udah bayangin nanti pulang dimarahin. Nah bulan puasa jadi momentum yang baik juga untuk melakukan proses perenungan. Misalnya gimana kita bisa mengkonsumsi makanan untuk buka untuk sahur, bisa nggak sih kita bisa kalau harus beli bahan baku itu langsung ke petani gitu, yang lokal aja pilihnya gitu, pangannya gitu ya, terus kita olah di rumah, kalau lebih berbagi sama tetangga sama yang nggak mampu gitu. Nah itu kan hal yang baik. Jadi yang kedua tadi beli dengan atau membuat masak dengan takaran yang sesuai kebutuhan. Kalau saya misalnya, berempat, ya kira-kira berapa sih? Jangan terlalu berlebih. Kalau itu harus beli gitu misalnya atau buat supaya tadi nggak buang-buang gitu. Nah bulan puasa menurut saya jadi bagus tuh untuk merenung. Ya. Benar. Saya juga ngerasanya kayak di bulan puasa itu kan gorengan nggak afdol kalau nggak ada cabe ya. Itu kan juga beli ke petani juga kan. Dari situ juga Betul. pendapatan petani juga meningkat. Gitu. Nah, akan bagus sebenarnya ibu ya kalau supaya bantu banyak petani. Kenapa nanam? Beli cabenya yang banyak, makan cabai nggak usah pakai goreng. Iya, lebih banyak makan cabai. Karena kalau gorengan kan petani luar, nah cabai petani lokal. Jadi Lokal, ibu Bu, memberikan gitu. kontribusi Kenapa saya ada ya? Didelin cabai terus tuh. Itu memberikan kontribusi kepada petani lokal. Nah, ibu kalau makan gorengan cabai dulu apa gorengannya dulu? Kan biasanya Gorengannya dulu. Iya, iya. gorengannya dulu ya. Nah, kalau ibu, Emang ada orang Aku cabai cabai dulu? dulu, aku cabai dulu. nah, Emang kenapa sih kan Ya pedes dulu dong berarti. ya kan habis itu diobatin sama gorengan. ditumpuk gitu loh biar nggak pedes lah. Jadi terus banyak gitu. Iya rasa gorengannya Kalau dulu. gorengannya Maksudnya dulu, nggak sih? kalau lagi duduk kita makan gorengan dulu. Terus kita habis itu kan enak cabai ya. Cabai ya. Nih ketabrak temen nih, jatuh lah cabainya. Nggak enak. Daripada jatuh gorengannya, kalau jatuh gorengannya kepedesan. Ya, kalau Segala makan cabai ketabrak dulu, temen. Iya. Kenapa ketabrak temen? kalau makan cabai juga sama tuh, Bu. Iya. Begitu dimakan, ketabrak temen gorengan jatuh ya, tinggal pedes. Iya, juga pedesnya doang saya berarti ya. Terus teman-teman di rumah cabai dulu atau gorengan dulu gitu? Ya, itu boleh juga serius. Boleh, Kayak kita nggak makan bubur di pinggir dulu Iya, atau oh iya. di tengah dulu. Diaduk atau Diaduk atau nggak diaduk? Ah. Di tengah di pinggir? Iya, ada juga yang di tengah. Iya, apanya, Pak? mulainya iya. Ada yang diaduk nggak diaduk. Ada juga yang dari pinggir atau dari tengah makannya. Baru Bubur. denger saya. Nggak, saya baru bikin. Pusing. Bapaknya siapa ini? Ya udah kita tambah pertanyaannya. Kalian kalau makan gorengan dulu atau cabai dulu? Yang kedua, kalau makan bubur dari pinggir dulu atau dari tengah dulu? Betul. Ya, itu boleh komentar ya. Iya. Bapak juga mau Boleh komentar Iya, gitu iya, kan iya. penonton di rumah di warung terminal ini. Betul. Di bulan Ramadan juga kalian gitu juga nggak sih, maksudnya apa dibaying karena ada ini sekarang lagi happening juga banyak orang yang berburu takjil baik yang muslim maupun non muslim ya. Itu jadinya euforianya ada juga nggak sih panik buying gitu juga kan dari yang udah dijelasin tadi sama bapak siapa? bapaknya siapa ini kenalan Saya jadi sedih terus. karena nggak ditanya ya. Tapi ya mohon maaf ya kalau di warung begitu, Bu. Iya, Kita ngobrol aja boleh dong. ngobrol, baru Nggak usah- nanya. nggak usah kenal saya daripada isi saya. Jadi bapaknya siapa, Pak? Bapak siapa pak baru Saya- sadar. Sebenarnya saya petualang. Oh, Petualang. baca petualang. Diego the Explorer. Bolang, Diego. Saya Aib, Bu. Rumah saya di sana itu. Rumahnya di mana, Pak? Agak jauh dari sini. Ini kan sedang mencari, jadi sampai ke sini ke terminal nih. Oh. Saya dari pasar ke ke warung-warung kecil, sungai, gunung, Nyari takjil. lautan. Nyari takjil ke lautan. Nyari kita apa nyari takjil? Ada lautan. Bapaknya dari tadi tuh ngejelasin soal makanan dan lain sebagainya.
Kerjanya apa sih Pak? Bapak ini siapa sih? Iya, Bapak tahu banget. banget. Kapita itu Tahu banget. saya nggak tahu jadi 1,5 per Saya orang. ini sebenarnya, tapi jangan bilang-bilang ya, saya mantan RT. mantan RT ngukur kapita orang se-Indonesia gitu kan. Aduh. Ya, saya senang baca-bacaan, Bu. Senang baca-baca soal isu pertanian pangan. Karena tidak ada orang yang bisa hidup tanpa pangan. Iya. Oke, kita boleh nggak punya sandang gitu atau papan, tapi nggak punya pangan kan, karena itu basis kehidupan kita. Dan ya sekarang saya kira ini Bu menarik nih kita obrol-obrol ya sore. Mumpung puasa ya, kita semua harus lebih kata orang sih bulan puasa adalah bulan kesalehan sosial juga gitu. Kesalehan sosial itu bagaimana menjadikan ibadah kita tidak hanya vertikal, tapi justru yang bermakna di bulan puasa adalah ibadah yang horizontal. Kayak tadi, kalau kita makannya berlebih, satu, jangan lupa loh, menghasilkan emisi, itu merusak lingkungan. Nah kan ini juga bentuk ibadah kan, menjaga lingkungan itu bagian kewajiban kita sebagai khalifah, supaya bumi ini tetap hebat, tetap ada, tetap kuat, menyokong kehidupan anak cucu kita ke depan gitu. Kedua, secara Udah ketiga saya lihat Pak namanya. tangan saya 5. Jadi begini-begini terus jadi begini terus. Sebenarnya saya lupa. Kesalahan sosial juga tadi ditunjukkan peduli lingkungan dalam arti lingkungan hidup ya. Kedua lingkungan sosial. Nah, kalau kita punya banyak rezeki, bisa bikin makanan yang baik atau beli yang baik, ya bisa dibagi gitu. Tidak terus kemudian karena nafsu beli banyak, akhirnya dibuang. Gitu. Nah yang berikut tentu saja ini juga bagian dari tadi ya kesalehan sosial dan lingkungan. Adanya bisa gitu ya, sekecil apapun kita melakukan konsumsi di bulan suci ini, pakai dan jadilah gitu ya konsumen yang bertanggung jawab tadi ya, sosial, lingkungan dan seterusnya gitu, termasuk memilih makanan-makanan yang bahan bakunya memang dari dalam negeri, karena itu tadi mengurangi emisi, kedua menolong petani kita sendiri gitu. Mantap. Ini nanti ada mahkota sama kacamata. Deng 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 deng. Kenapa nggak dikasih sorban sih? Oh enggak, menyala abangku dong. Bukan abangku ini, menyala bapakku. Ya Allah tuh. Menyala Saya bapakku. khawatir menyala kakekku. Ini makin nggak jelas. Makanya ini semakin mendekati Semakin mendekati Jangan, maghrib saya- semakin nggak jelas. Aduh, kayaknya sebentar lagi sih saya. Sebentar lagi. sebentar lupa ini. Oke, nah jadi di segmen ini kita tadi udah ngobrol-ngobrol soal gimana sih pola konsumsi di bulan Ramadan, emisi yang dihasilkan, ada food waste juga. Semoga teman-teman yang di rumah juga lebih teredukasi lagi soal pola konsumsi makanan di bulan Ramadan juga. Dan video ini atau segmen ini akan diupload di YouTube Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan. Jangan lupa untuk like, Komen dan subscribe, dan nyalakan notifikasinya. sebelum pergi. Terus ini saya ngapain gitu? Bapak duduk. Sebelum pergi jargon dulu, Pak. Jargon dulu, Pak. Oh, saya ikut sekarang. Jargon. Bapak ikut sekarang. Ya, apa itu Ikut dia, jadi nanti saya bilang podcast Warung Terminal, nanti Bapak sama kita bareng-bareng bilang yuk mampir sini ngobrolin pangan gitu. Yuk mampir sini ngobrolin Pak. Sambil gini ya Mbak, yuk mampir ya. Ayo. Udah siap? Udah siap? Udah Produser siap gak siap? Udah siap. Kayaknya aman. Oke, aman deh, oke. 1, 2, 3. Podcast Warung Terminal. Yuk mampir sini ngobrolin pangan. Yeay. Sampai jumpa di segmen selanjutnya. Aduh. Bapak. Iya, Teh. Ya, foto. Tutup. Ini saya. Aduh, ini saya. Ini saya. Aduh, ini saya. Ini saya. Beneran ini saya. Pulang aja, Pak. Pulang aja, Pak. Podcastnya bikin stres. Gayanya gaya mikir apa gimana? Gaya apa? Emisi gitu kan? Emisi. Emisi apa ya?